Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah konseling multikultural, Bapak Hardian Syahmasya dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Davida Syafar yang berdiri David selaku moderator dan presentator pertama. Yang kedua ada Yoni Istiawati selaku presentator kedua dan Desna Rajalesi selaku presentator ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif untuk Tim Multikultural. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan. Kepemimpinan dalam tim multikultural itu merupakan proses dua arah yang partisipatif, di mana peran kepemimpinan didasarkan pada keahlian anggota, menekankan keterlibatan aktif, inklusivitas, serta pengambilan keputusan yang non-koersif untuk mendorong efektivitas dan komitmen tim. Selanjutnya itu kekuasaan dan pengaruh tim multikultural sampai membedakan kepemimpinan dari manajemen dan fasilitasi. Kepemimpin efektif lebih mengandalkan pengaruh pribadi daripada kekuasaan formal, penting dalam tim dengan latar budaya berbeda. Taktik seperti persuasi dan konsultasi lebih cocok dibandingkan tekanan. Gaya pengaruh pasif dan asertif sering paling efektif tergantung situasi. Kepemimpinan memberi arah, manajemen mengatur, dan fasilitasi mendorong kerjasama. Peran ini dipilih sesuai kebutuhan dan tahap tim. Selanjutnya itu kepemimpinan tim yang efektif dan gaya pengambilan keputusan. Kepemimpinan efektif dan memotivasi, memberi arah, dan menjaga komunikasi. Gaya kepemimpinan mempengaruhi keputusan tim. Gaya partisipatif paling cocok untuk tim multikultural karena mendukung konsensus dan kerjasama, seperti pada model sinergis GOBBO. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh presentator kedua. Kepada presentator kedua dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik tim dan masalah budaya. Pemimpin perlu terbuka dan menghargai perbedaan budaya. Gaya kepemimpinan disesuaikan dengan nilai budaya tim. Pendekatan fleksibel dan model Ubuntu yang menekankan harmoni dinilai paling efektif. Selanjutnya ada masalah identitas gender. Identitas sosial seperti gender mempengaruhi dinamika kepemimpinan, di mana kelompok dominan lebih sering tampil sebagai pemimpin. Pria cenderung diasosiasikan dengan gaya otokratis, wanita dengan gaya partisipatif. Namun, wanita yang bersikap otoriter sering dinilai negatif. Gaya kepemimpinan androgini menggabungkan sifat maskulin dan feminim, lebih efektif dalam tim multikultural. Keberagaman budaya dapat membantu menantang stereotip gender dan mendorong inklusi. Selanjutnya ada pendekatan kepemimpinan. 1. Teori sifat. Kepemimpinan dipengaruhi kepribadian, berbagai peran mengurangi konflik budaya. 2. Transaksional dan transformasional. Transaksional menekankan imbalan. Transformasional menginspirasi dan melibatkan. Yang ketiga, pelayan. Fokus pada kebutuhan anggota, cocok untuk tim multikultural. Yang empat ada situasional, gaya disesuaikan dengan kematangan pengikut, direktif atau delegatif. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang kepemimpinan bersama. Kepemimpinan bersama didukung oleh dukungan manajemen, tujuan jelas, sosialisasi yang membangun kepercayaan, dan tugas yang mendukung kerjasama. Keterampilan interpersonal, akses informasi merata, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya juga penting. Langkah pengembangan meliputi diskusi, penempatan tujuan, pelatihan keterampilan, dan penentuan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan tim virtual, yaitu kepemimpinan bersama dalam tim virtual atau VT menghadapi tantangan komunikasi jarak jauh, perbedaan zona waktu, dan budaya. Pemimpin VT perlu mengelola komunikasi sinkron, menggunakan media kaya seperti gambar atau emoticon, dan mengadakan pertemuan tatap muka untuk membangun kepercayaan. Menghargai perbedaan budaya dan kompetensi anggota juga penting untuk menciptakan motivasi dan kohesi tim. Selanjutnya, materi tentang kompeten yang relevan. Kepemimpinan menetapkan visi dan memotivasi. Manajemen mengelola sumber daya, sementara fasilitasi mendukung kolaborasi. Keterampilan penting mencakup komunikasi antar budaya, mendengarkan aktif, membangun kepercayaan, mengelola stres, memotivasi tim, serta menghargai berbagai perspektif dan memberdayakan orang lain. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau perbuatan kami, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.